Oke teman-teman, jadi balik sama gue ya Arvin Santoso. Dan jadi tuh gini, menurut gue tuh ya Huawei itu emang bisa dibilang iPhone killer mah bisa ya. Cuman menurut gue bukan Samsung killer, asik. Ini fans-fans berat Huawei pasti marah-marah nih. Mulut Anda kotor! Nah tapi ini beralasan gitu ya, kenapa? Jadi gini, kan Huawei tuh baru aja masukin P70 atau Pura 70 Ultra ya. Nah, ke Indonesia nih, benar-benar ke Indonesia full dimasukin sama dia. Baik yang 1 TB kalau nggak salah ya, sama yang 512 atau 256 gitu. Intinya mah ini sama-sama Huawei Pura 70 Ultra. Jadi dia, gue nggak tahu nih, apakah P70 atau Pura 70 ini ada yang non ultranya, gue nggak tahu. Cuman yang masuk di Indonesia itu yang Huawei Pura 70 Ultra. Otomatis sempat membuat gue tuh kesemsem nih sama nih handphone, sama nih smartphone gitu ya. Kenapa? Karena gue itu kan suka ngikutin yang namanya DxOMark, kayak DxOMark list gitu, kayak apa sih, kayak pokoknya peringkat gitu ya, peringkat DxOMark gitu. Gue ikutin terus. That's why gue tuh sempat punya Mi 11 Ultra, terus habis itu Xiaomi 13 Ultra, dikarenakan ya memang HP-HP tersebut adalah HP-HP yang pernah masuk ke tabelnya gitu ya. Pernah masuk ke tabelnya si DxOMark itu di peringkat keberapa kayak gitu. Nah ini P70 Ultra atau Pura 70 Ultra ini Huawei itu malah bukan lagi 2, 3, 4, 5 ya, tapi 1 yang dimana berarti paling top tuh. Ibarat kata kalau main game itu top global gitu ya, internasional tuh, paling top, udah nggak ada yang ngalahin Huawei Pura 70 Ultra. Top notch untuk segi kamera, karena DxOMark itu adalah kamera ya fokusnya. Terus gue nonton lah review-review kan, gue nonton review-review, ada review dari YouTuber-YouTuber yang terkenal banget sampai YouTuber-YouTuber yang kurang terkenal gitu. Nah, itu gue liatin semuanya seteliti mungkin, dan ternyata banyak sekali yang bilang handphone itu emang keren banget segi kamera ya. Dari segi kamera keren banget nih handphone, gini lah pokoknya. Wah, ini banget lah, diunggul-unggulin banget. Akhirnya gue memberanikan dirilah ke Eraphone. Saat gue ke Eraphone pertama kali itu, ternyata masih PO, tapi besoknya itu udah ada katanya. Dan gue udah nanya gitu kan, kalau misalnya ini gue besok balik lagi gitu ya untuk melakukan transaksi ini, itu bisa langsung dapat gak? Katanya bisa, karena memang besoknya itu, kata mereka itu dari Eraphone, itu adalah hari pertama dijual secara resminya gitu ya, nggak PO-POan lah intinya kayak gitu. Nah akhirnya gue yaudah besok gue balik lagi deh. Tapi sembari gue ini ya gue nontonin video-videonya dari Om David Gadgetin gitu kan, YouTuber cupu gitu ya. Namanya emang YouTuber cupu ya guys, jadi bukannya gue ngatain, tapi emang nama channelnya YouTuber cupu. Itu gue nontonin mereka dan akhirnya gue tercerahkan, dan alhamdulillah gue tercerahkan. Dan kenapa gue nontonin mereka, sebenarnya ada ceritanya di balik itu. Karena waktu gue hands on atau gue coba di toko itu di Eraphone, ternyata kok kelihatannya dan perasaan gue itu kayaknya nih handphone atau smartphone ini kurang oke gitu ya. Dari segi kamera nih yang diunggul-unggulin aja, menurut gua nggak all-rounder dan cenderung memiliki beberapa flow yang seharusnya ya untuk ukuran smartphone dengan peringkat 1 DxOMark ya seharusnya nggak begitu gitu. Tapi gua entah kenapa tuh gua rasa kok kayak gini ya gitu. Ya udah, akhirnya gue nontonin YouTuber cupu dan juga David Gadgetin gitu ya, dan ternyata benar gitu. Handphone tersebut tidak all-rounder dan tidak stabil. Kadang bagus, kadang baik, kadang biasa aja, kadang jelek. Bisa terjadi seperti itu untuk hasilnya seperti itu ya. Tapi itu akan kita bahas lebih detail nanti. Kenapa sih gua tuh cari-cari handphone gitu ya di akhir tahun ini? Dikarenakan ya memang seperti biasa, gue setiap akhir tahun itu selalu mengganti smartphone gua, entah yang Apple maupun yang Android gitu ya. Tapi kali ini karena gue udah beli iPhone 15 gitu ya, gue akhirnya memutuskan untuk membeli
Android nih, mengganti Android gue. Setelah sebelumnya itu gue pakai Xiaomi 14 gitu ya. Bukan 14T, bukan 14T Pro, bukan 14 Pro, tapi Xiaomi 14 Tok gitu ya. Nah, waktu itu gue beli di harga 11.999 kalau nggak salah ya, 12 juta. Terus gue mau ganti, dan gue itu mengganti itu dengan cara atau sistem trade-in gitu ya. Karena gue ini orangnya males banget untuk jualan HP, karena kalau jualan HP itu jauh lebih capek guys dibanding jualan motor gitu ya, asal kalian tahu. Nah, jadi gue itu ikutin program trade-in-nya dari Erafone. Dan menurut gue sih Erafone ini gokil ya, karena bisa dibilang sangat fair, cukup fair untuk kelasan toko segede Erafone. Dimana biasanya kalau misalnya toko udah gede itu semena-mena gitu ya. Ya awal sih memang agak nyesek ya, karena ketika diestimasi itu perkiraan biaya yang gua akan dapatkan dari trade-in itu ya, biaya tambahan untuk trade-in berarti kan ya, HP gue dihargainya gitu ya, itu di angka 4 juta gitu, dan gue lemes gitu ya. Tetapi pas dicek lebih lanjut, pas diterusin prosesnya, alhamdulillahnya gue nurutin untuk terusin prosesnya, HP gue laku di 6,5 guys. HP gue tuh dihargain 6,5 juta, yang dimana itu gokil banget. Dan lu tahu 6,5 juta itu batangan, tidak pakai box. Ya iyalah, Erafone mereka nggak butuh box guys, karena mereka yang menghadirkan juga. Jadi intinya sangat-sangat fair. Kalau misalnya lu bawa batangan ke counter gitu ya, counter bahasa lama ya, kayak apa namanya, toko smartphone bekas gitu ya, itu pastinya mereka akan mengurangi value-nya daripada handphone kalian dengan amat sangat drastis. Kalau kalian itu hanya bawa batangan, tidak ada charger, tidak ada box. Kalau Xiaomi kan soalnya masih dapat charger box, bahkan sampai pelindung atau casing ya, atau cover ininya dia itu masih dapat, sehingga itu pasti ditanyakan. Tetapi kalau misalnya di Erafone mereka udah nggak butuh itu. Kalaupun ada, kalian hanya akan ditambahkan 100.000 kalau nggak salah ya. Kalian lebih tepatnya mungkin bisa tanya lagi ke orang Erafone gitu ya, bekerja di Erafone. Nah, tapi waktu itu gue disampaikan seperti itu. Nggak masalah kok kak, nggak ada apa namanya, boxnya nggak ada apa, cuman batangan, it's okay. Jadi ya yaudah, akhirnya bener tuh guys, gue dihargain 6,5 juta batangan. Itu kalau misalnya gue udah tanya-tanya tuh ke langganan-langganan gue, mereka itu hanya berani di 7,5 juta itu jikalau full. Ada charger, ada casing, ada apa namanya, box. Ini batangan nih artinya adalah device only, teman-teman. Nggak pakai guardskin, nggak pakai casing, nggak pakai apa-apa, device batangan gitu. Jadi itu fair banget sih menurut gue ya gitu. Dan mbak-mbaknya juga yang bantu prosesnya itu amat sangat solutif gitu ya. Intinya dia mengusahakan gimana caranya itu ada peningkatan yang signifikan dari estimasi sebelumnya gitu ya. Intinya itu. Terus tadinya gue itu mau ngambil atau mau trade-in dengan Huawei Pura 70 Ultra gitu ya. Tetapi ketika gua habis merasakannya langsung, gua nonton YouTuber Cupu dan juga Bang David Gadget In, akhirnya gua tercerahkan bahwa yang gua butuhkan itu bukan Pura 70 Ultra. Melainkan akhirnya gua meminang handphone segede batu bata ini gitu. Handphone apa namanya, Samsung S24 Ultra. Memang too late sih, tetapi gue nggak pernah merasa too late ya kalau misalnya beli Samsung, dikarenakan ya memang ya oke-oke aja. Toh misalnya lu beli S23 Ultra sekarang ini juga masih relevan gitu. Jadi menurut gue ya Samsung itulah, dia itu udah nyari setara sama iPhone ya teman-teman. Beda dengan Android lainnya gitu yang memiliki life cycle atau apa namanya, lifetime yang agak sedikit pendek gitu. Tapi kalau misalnya Samsung itu cenderung lebih baik. Jadi itu tuh prolognya gitu ya. Dan kenapa sih gue lebih memilih Samsung S24 Ultra? Nah, ini kita baru menjelaskan lebih lanjut nih di sini. Nah, tadi udah sempat disinggung dikit soal kamera ya gitu. Meski dia ini peringkat 1 DxOMark, ternyata kan nggak segitu bagusnya gitu ya. Kenapa sih? Ini gue langsung inin aja lah ya, poin-poinnya. Gue sebutin poin-poinnya, nggak usah bertele-tele. Kontras warna yang kurang memanjakan mata. Gini loh, kontras warna is everything menurut gue. Color grading yang dihasilkan dari defaultnya itu
itu menurut gua adalah suatu benefit jika memang sudah bagus dari sananya. Kenapa? Percaya sama gua, teman-teman. Kalau lu atau kalian itu adalah tim pro atau orang produksi lah gitu ya, dari suatu PH atau suatu digital agency apapun itulah yang berkaitan dengan desain, berkaitan dengan foto, berkaitan dengan videografi, itu pasti sama-sama setuju bahwa paling pusing itu adalah setting warna. Ya kan? Kalau kalian punya device, entah itu kamera, entah itu smartphone gitu ya, yang hasilnya itu sudah bagus, itu suatu keajaiban menurut gua gitu. Jadi Samsung menurut gua sudah bisa memberikan hal itu gitu. Tetapi kalau untuk Huawei Pura 70 Ultra menurut gua masih perlu dipertanyakan gitu ya. Kenapa hasilnya begitu? Ini kenapa begini sih? Entah itu ada settingannya atau enggak. Cuman maksud gua ribet gitu loh. Kita itu beli smartphone itu untuk memudahkan hidup, bukan meribetkan hidup gitu kan. Jadi menurut gua, gua tipe orang yang nggak setuju tuh dengan perkataan kita harus belajar untuk menggunakan smartphone biar kita bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Ya seharusnya settingan defaultnya itu sudah memberikan experience yang baik karena itu smartphone bukan dumb phone gitu ya. Dumb phone itu adalah HP tidak pintar gitu ya. Nah, terus yang kedua, poin kedua, detail gambar atau hasil foto. Ini kita bicara detail bukan warna ya kali ini ya. Itu kadang nih di beberapa kondisi itu cenderung dipaksakan. Tapi itu gue lihatnya itu dari YouTuber review gitu, YouTuber review Huawei itu yang udah review gadget, terus dia udah nge-review Huawei itu dibilang seperti itu. Sama sih seperti Xiaomi yang kadang juga AI-nya suka ngide gitu ya. Nah, terus poin ketiga adalah dia tuh hanya unggul di beberapa mode kamera gitu. Makro dan snapshot itu udah paling the best, paling unggul, walaupun tadi kadang detailnya dipaksakan gitu. Cuman seenggaknya itu masih unggul banget. Hasilnya masih memanjakan mata banget. Bahkan menurut gue gini loh, bahkan di kamera ya itu masih kalah aman dibandingkan dengan Xiaomi 14 Ultra gitu. Jadi lu ngerti lah maksud gua seharusnya ya. Nah terus yang keempat, yang terakhir adalah hasil video itu nggak usah ditanyain, nanti lu sedih. Itu udah ada sih hasilnya di David Gadget In gitu ya, di channel Gadget In, jadi gue nggak usah jelasin panjang lebar. Kalian tinggal ke channelnya David Gadget In dan juga YouTuber Cupu gitu ya, kalian bisa lihat hasilnya langsung. Dan ada komparasinya tuh, antara kalau di YouTuber Cupu itu lu bisa lihat komparasinya daripada S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, dan juga si Huawei Pura 17 Ultra. Yang Ultra itu selalu dikomparasikan sama dia. Nah, jadi bisa jadi acuan tuh dari situ ya, dan gue yakin kok sangat bisa dipercayalah gitu. Nah, aspek yang selanjutnya adalah chipset. Gitu. Dia pakai chipset Kirin yang notabene adalah chipsetnya dia sendiri gitu ya, karena dia juga udah nggak boleh tuh disupport sama Amerika, udah nggak dapat support dari Amerika. Sehingga ya udah pakai chipset sendiri aja gitu ya. Sebenarnya ini nggak jelek-jelek banget dan cenderung bagus, cuman tidak stabil gitu ya. Nggak stabilnya kenapa ya? Karena panasnya juga sih terlalu panas. Ya kalau dibandingin sama Samsung S24 Ultra gitu ya, itu jauh sih stabilnya ya. Kalau stabil ya, kalau performa mungkin di awal-awal mungkin bahkan dia bisa lebih kencang mungkin ya. Cuman kalau misalnya kestabilan, misalnya kita bicara long term itu menurut gue agak lebih kurang gitu. Hal ini sama dengan yang terjadi di HP gua, yaitu Mi 11 Ultra dulu gitu, karena cenderung panas gitu ya. Nah, untuk operating system sebenarnya sih kalau hal ini udah nggak usah dibahas lah, karena ya perjalanan panjang juga kan buat Xiaomi dari operating system yang coba-coba itu sampai ke HyperOS sekarang ini. Jadi menurut gua ya udahlah gitu ya, kalau smartphone dari China itu ya memang kita harus tolerir gitu ya untuk hal ini gitu. Tapi ya kadang memang hal ini juga menjadi acuan kita untuk membeli atau enggak produk tersebut. Terus yang terakhir adalah dia tidak lagi disupport sama Google. Ya itulah, karena gue bilang kan dia nggak disupport sama US lagi, otomatis Google juga nggak bisa support. Sehingga ya gimana jelasin ya, lu ngerti kan, kayak aplikasi Google itu kan udah menjadi kebutuhan daily basis kita ya gitu. Cuman gara-gara hal ini ya akhirnya
nggak bisa tuh, bisa, cuman dipaksakan dengan download aplikasi dari third party gitu ya. Tapi ya sesuatu yang dipaksakan menurut gua itu sepertinya sih kurang oke, dan mungkin aja itu tidak bertahan lama gitu. Jadi gue sih agak sebel ya kalau dipaksa-paksa gitu, PNP paksa gitu ya. Gue agak sebel. Gue biasanya pengennya yang memang keperuntukannya aja, tetapi ya gitu, kadang it's not running well aplikasinya gitu, mungkin aja terjadi bugs. Terus habis itu pokoknya banyak lah kekurangannya kalau misalnya kita paksa ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Misalnya Google Maps gitu ya, yang basic banget nih Google Maps yang kita emang sering pakai sehari-hari gitu ya. Ya kerasa banget. Itu lu kalau di Huawei itu, karena gue pakai smartwatch-nya Huawei ya, itu ada namanya nih, ada namanya tuh ini nih cuy. Maps-nya itu beda dia. Maps-nya itu dia Petal, namanya Petal Maps tuh. Petal Maps itu bisa terkoneksi juga ke smartwatch Huawei ini gitu ya. Tapi ya begitu, kadang tiba-tiba force close, terus tiba-tiba directionnya juga aneh gitu ya, karena memang ya paling bagus ya memang Google Maps gitu ya. Ya kayak Maps-nya iPhone aja, Apple aja itu kadang kurang bagus kan gitu. Gitu. Dan ketika lu udah connect ke si ya, ini nih si smartwatch ganteng ini nih, menurut gue nih desainnya the best banget nih Samsung Galaxy Watch 5 itu. Tadi gue dicoba tuh pakai Google Map, terus ada di sini, ada previewnya juga. Aduh, itu bener-bener ya Allah, itu ngebantu banget di sini. Apalagi kalau lu yang motoran tuh, wah, gokil. Pokoknya itu menarik banget sih kalau ada Google. Huawei kalau ada Google, menurut gue bisa bilang mungkin aja gue akan pindah ke dia. Cuman kalau misalnya sampai saat ini kan dia belum ada atau tidak akan ada lagi gitu ya, Google atau apapun yang sifatnya itu dari US gitu ya. Jadi ya mungkin gue akan lama tidak menggunakan handphone dari atau smartphone dari Huawei gitu ya, karena itulah gitu. Gue cinta sama smartwatch-nya, gue suka sama smartwatch-nya, tapi sorry to say kalau untuk smartphone-nya gue harus mundur dulu gitu. Anyway, tab-nya mereka juga bagus ya, tabletnya mereka juga bagus, Papermate gitu-gitu, wah gue suka tuh. Mungkin gue akan beli, cuman kalau misalnya untuk smartphone saat ini, sementara ini nggak dulu. Thank you. Gue bukannya menjelek-jelekan Huawei, gue pun memakai smartwatch Huawei dalam kehidupan sehari-hari gue. Cuman kalau misalnya smartphone-nya, sepertinya gue masih perlu tuh yang namanya Google, yang namanya aplikasi-aplikasi penunjang lain yang memang basic-nya itu nggak ada di Huawei gitu. Intinya seperti itu teman-teman ya. Lagi-lagi ini adalah opini gue pribadi ya. Gue tidak ada unsur di sini dalam upaya pemaksaan atau menghasut kalian semua untuk percaya 100% kata-kata gue. Gue bisa bilang better kalian untuk lihat langsung barangnya. Atau sekarang udah masuk kan, udah dijual bebas juga di Erafone juga ada. Itu kalian lihat langsung aja, kalian kayak ngalamin langsung aja lah semua apa yang gue bilang tadi, baru kalian bisa memutuskan gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Ini hanya untuk sekedar sharing, jangan baper gitu ya. Gue pun pecinta Huawei sebenarnya, cuman sayang aja ada beberapa aspek yang belum bisa gue terima gitu ya. Itu aja, thank you udah menyaksikan sampai habis. Bye bye.